Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah statistik. Hari ini kita akan bicarakan tentang graphing, menggambar grafik begitu. Utamanya dua yang banyak sering dipakai, yaitu histogram dan poligon. Dasar membuat grafik itu adalah distribusi frekuensi yang sudah kita buat gitu ya. Jadi nanti seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan bahas PR atau assignment sebelumnya. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan itu, saya sampaikan beberapa istilah yang mungkin perlu diberikan penjelasan gitu akibat perbedaan bahasa gitu ya. Jadi yang pertama, di bahasa Indonesia antara limits dan boundaries itu sama-sama diterjemahkan batas ya, limit dan boundaries. Cuman di sini kalau sama-sama batas diterjemahkan itu akan membingungkan, maka lebih baik kita pakai istilah aslinya. Oke, lower class limit itu yang ini lower class, yang depan-depan ini adalah lower class limit ya. Otomatis yang sebelah kanan ini adalah upper class limit gitu ya. Nah, boundaries itu yang tidak terlihat di dalam tabel ini, tetapi bisa kita hitung berdasarkan pemahaman berikut. Jadi boundaries itu semacam andekan ada ruangan itu kan terpisah oleh dinding atau tembok itu loh. Nah, boundaries itu diterjemahkan sebagai tembok saja. Jadi sebelum angka 60 ini masuk, itu di sini ada batas 59,5. Jadi ada 59,5. Terus mana ya? 59,5. Nah, antara 69 dengan 70 ini ada 69,5. 69, aduh jelek. Atau ini di sini saja. Antara 69 dengan 70 itu sini. Nah, ini adalah boundaries. Antara 79 dengan 80 itu ada 79,5. Nah, ini adalah boundaries yang tidak kelihatan, tetapi pemahaman ini sangat penting karena ini menunjukkan definisi lebar kelas, class width. Lebar kelas itu jangan difahami sebagai dari 69 sampai 6, dari 60 sampai 69, karena kalau itu Anda pahaman seperti itu, maka akan salah karena di sini lebar kelasnya 9, padahal sudah kita deklarasikan lebar kelasnya 10. 10 dari mana? Nah, dari sini. 10 itu dari 69,5 sampai 79,5 ini. Itu ya. Jadi class width itu jarak antar boundaries, seperti secara fisik lebar kelas fisik itu juga jarak antar tembok kan begitu. Itu ya. Itu yang perlu dipastikan di sini, bahwa kalau misalkan sekilas melihat begini, jangan disalahpahami lebar kelas 9 ya. Jadi lebar kelas adalah 10 karena didefinisikan antar boundaries. Bukan antar limit, tetapi antar boundaries. Kemudian yang penting kita pahami dan nanti akan digunakan pada perhitungan-perhitungan berikutnya adalah class midpoint, titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu dipahami sebagai limit lower ditambah limit upper dibagi 2. Nah, jadi angka 64,9 ini itu didapatkan dari 60 ditambah 69 dibagi 2 itu sama dengan 64,5. Itu ya.
Otomatis di sini ya 74,5, 84,5 dan seterusnya. Jarak antar midpoint juga 10 gitu ya. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Juga nanti midpointnya digunakan juga untuk gambar poligon dan digunakan untuk perhitungan-perhitungan berikutnya gitu ya. Itu penjelasan awal dari apa yang sudah kita hitung dari distribusi frekuensi kemarin. Nah, kemudian untuk menggambar itu bisa Anda lihat di sini. Nah, histogram itu bentuknya kotak begini. Jadi harap dibedakan dengan bar chart gitu. Histogram berbeda dengan bar chart. Kalau bar chart itu hanya untuk yang kualitatif, tapi kalau histogram itu digunakan untuk yang angka-angka begini. Nah, angka di sini ini adalah boundaries 59,5, 69,5 ini adalah boundaries, bukan limit ya. Kemudian ke atas ini frekuensi. Ini 12. Ini 12. 14, ini adalah 14. 11, ini juga 11. 1, 1, 0, 1. Nah, histogram itu digambar batasnya menggunakan boundaries, kemudian titik ke atasnya atau sumbu Y-nya itu menggunakan frekuensi gitu ya. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa histogram itu digambar berdasarkan distribusi frekuensi. Kalau nanti Anda gunakan SPSS gitu, di sana Anda bisa gambar, minta menu untuk menggambar histogram. Itu daleman software itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi menggunakan boundaries dan menggunakan frekuensi ya. Nah, bagaimana kalau poligon? Nah, poligon itu nih, poligon itu digunakan midpoint seperti saya bilang tadi. Ini 64,5 itu midpoint. Midpoint kelas pertama 6,4,5, ini midpoint titik kedua. Ini adalah 12 ini. 12, 64,5, 14, 74,5, 11, 84,5 dan seterusnya. Jadi poligon itu tingginya sama dengan histogram, hanya dia diambil titik tengahnya terus dikasih poin, kemudian dihubungkan menggunakan garis, itu namanya poligon. Nah, yang sering dipakai dua model grafik ini yaitu histogram dan poligon itu ya. Oke, saya yakin tidak terlalu sulit untuk memahami ini. Kemudian akan kita bahas untuk responden males seperti yang sudah kita sampaikan kemarin. Nah, ini adalah PR-nya. Ini responden males. Seperti yang saya berikan clue atau hint atau petunjuk kemarin, bahwa gunakan jumlah kelas 7 biar nanti bisa dibandingkan dengan yang akan saya kerjakan. Kemudian lebar kelasnya 10. Nah, kemudian kalau lebarnya kelasnya 10, nanti kita gunakan first lower class itu 50. Jadi lower class yang pertama first. Di sini kan paling kecil kan 56. 56 dibulatkan ke persepuluhan ya, paling gampang nanti akan kita mulai dari 50 gitu ya. Oke, coba kita praktekkan. Jadi kita ambil kertas kosong begini. Yang pertama sudah kita tentukan lebar jumlah kelasnya adalah 7. Jumlah kelas 7. Kemudian lebar kelasnya, gambarkan rumusnya begini. Lebar kelas
itu sama dengan angka terbesar. Dari angka terbesar ini adalah 96 dikurangi angka terkecilnya 56 dibagi jumlah kelasnya 7 gitu ya. Jadi di sini lebar kelasnya adalah 96 dikurangi 56 dibagi 7. Ini kalau Anda hitung 5,7. Nah, 5,7 itu di round up karena biar bisa kita bandingkan dengan yang responden female kemarin 10 ya, kita ini round up-nya enaknya ke 10 juga. Ini round up ke 10. Walaupun kalau misalkan Anda round up ke 8, 9 itu ya boleh, tetapi tidak enak untuk dilihat dan tidak bisa dibandingkan dengan yang kemarin gitu ya. Jadi round up itu sebenarnya yang paling mudah itu per 10 atau misalkan 55, 15, 20 begitu ya. Nah, pemilihan begini ini memang agak tergantung jam terbang ya. Tapi sudah saya berikan petunjuk. Nanti Anda bisa rasakan makin banyak menghitung akan banyak memilih yang pembulatan kemana begitu ya. Oke. Kemudian sudah kita peroleh. Sekarang yang ketiga, tentukan lower class first. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan 50. Tuh ini tidak enak. Oke, 50. Maka kelas berikutnya bawahnya ya 60, 70, 80, 90, 100, 110, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 7. Berarti sampai di sini. Kemudian kita tentukan limit uppernya. Ini berarti 59, 69, 79, 89, 99, 109, terakhir 119 begitu ya. Nah, ini biar tidak mengganggu, ini saya kecilkan itu ya. Oke, kemudian seperti yang kemarin, berikutnya kita berikan tally mark. Tally mark. Pakai lidi ya. Oke, saya berikan beberapa, misalkan ini 68 berarti berada di sini. Kemudian 64 berada di sini. Dan seterusnya begitu. Kalau Anda benar mengerjakannya, harusnya di sini ada 6. Itu ya. Kemudian yang di kelas 2 ini ada ada 17. Kemudian yang kelas 3 ini ada ada 8. Yang kelas 4 ada 8 juga. Yang kelas 5 ada 1. Yang berikutnya ini 00. Nah, jadi nggak apa-apa, memang dia tidak punya responden yang memiliki denyut jantung di atas 100. Nah, disinilah nanti sudah ketemu frekuensinya. Frekuensinya berarti 6,
17, 8, 8, 1. Ini kalau Anda jumlahkan sigma 6 tambah 17, 23, 23, 31, 39, 40. Nah, berarti benar. 40 responden, jumlah responden kita. Itu ya. Jadi, nah untuk menggambar berarti di sini ada 49. Di sebelum 50 ini boundariesnya. Nah, di sini ini ada 49,5. Nah, boundariesnya 49,5. Sebentar. 49,5, 49,5. Di sini berarti 59,5, 69,5 dan seterusnya gitu ya. Itu nanti digunakan untuk menggambar histogramnya. Kemudian untuk menggambar poligonnya, midpointnya berarti 54,5, 64,5, 74,5 dan seterusnya gitu ya. Jadi masih ada ruang kosong nggak? Udah nggak ada ini kemarin. Sebentar. Saya gambarkan di sini aja ya. Ini saya hapus. Untuk menggambar histogramnya begitu. Kira-kira gini. Yang paling pertama itu adalah 49,5 atau kalau 49 terlalu besar tulisannya ya. Sebentar, kalau pakai ketik mudah-mudahan bisa lebih kecil. Oh enggak juga, terlalu kecil juga, terlalu besar juga. Oke, enggak usah. Jadi yang jelas ini 49,5 atau saya gambarkan dulu. Ini 5 misalkan 10, 15. Berarti kalau yang pertama itu 6 sekitar sini 6, kemudian 17 itu di atasnya di sini 17, kemudian 881 8 lagi, kemudian 1 setelah sini 0 0 gitu ya. Nah di sini ini adalah 49,5 satu di bawahnya gitu ya. 49,5. Di sininya itu berarti 59,5. Di sininya 69,5, 79,5, 89,5, 99,5. Nah, ini boundariesnya. Nah, di bagian titik ini itu titik tengah midpoint. Midpointnya ini berarti 54,5. Nah, sini tulis 54,5. Di sininya 64,5. Di sininya 74,5. Di sininya 84,5. Di sininya 94,5. Nah, di sininya titik-titik yang digunakan untuk menghubungkan poligon. Tak 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 tak. Nah, gitu. Nah, ini kenapa saya gunakan 10 itu biar bisa dibandingkan, hasilnya adalah seperti ini. Atau di sini, sorry. Hasilnya kalau digunakan perbandingan setelah dihitung itu
Nah, seperti ini. Jadi ini adalah poligon untuk yang female. Ini sama, ini dengan yang merah ini. Ini adalah yang male, man, woman, man dan women gitu ya. Kalau lebar kelasnya sama, skalanya sama, berarti itu kita sudah bisa membandingkan. Sebagai seorang statistician, kita tugasnya selesai sampai di sini, sampai di menghitung, meringkas, kemudian menyajikan dalam bentuk grafik seperti ini. Tugas yang berikutnya adalah menginterpretasikan apa arti data ini, apa arti informasi ini, adalah tugasnya ahli kardiolog atau kardiologi gitu ya, ahli jantung. Nah, sebagai seorang ahli jantung ini sudah bisa mengambil kesimpulan, misalkan oh ternyata kecenderungan responden perempuan itu detak jantungnya bergeser ke kanan dibandingkan dengan yang laki-laki. Artinya apa? Artinya ya rata-rata lebih cepat dan sebagainya. Itu adalah tugasnya ahli jantung. Kalau tugas kita sudah sampai di sini saja, begitu sudah diringkas dan digambar grafiknya, itu selesai. Kita sebagai seorang statistician, kita sudah melaksanakan tugas matematisnya, begitu ya. Kemudian yang menganalisa biarkan ahli di bidang masing-masing, gitu ya. Oke, jadi hari ini yang kita sampaikan itu yang masih belum betul menghitung tadi yang berbeda dengan ini, silakan dicek, diulangi, kemudian di resubmit, silakan disubmit ulang. Ini nanti akan digunakan ke perhitungan berikutnya, sehingga pastikan Anda angka-angkanya ini benar seperti ini. Karena habis ini kita akan menghitung min, median, mode, Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Itu menggunakan tabel-tabel distribusi frekuensi ini. Jadi kalau yang belum benar seperti ini diulangi, kemudian di resubmit untuk dibenarkan gitu ya, silahkan dikoreksi. Kemudian Anda juga sudah belajar bagaimana menggambar histogram dan menggambar poligon. Oke, tetap jaga kesehatan, silahkan dipelajari lagi. Kita pertemuan berikutnya langsung masuk ke namanya perhitungan central measurement gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.